sebuah nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Palembang. Ia terkenal akan parasnya yang cantik dan jasanya yang menyatukan dua kerajaan yang tengah berseteru. Putri yang bernama asli Bunga Melur dijuluki sebagai Putri Kembang Dadar oleh masyarakat karena putri berarti anak dari raja, kembang berarti parasnya yang cantik mampu memikat siapa saja yang memandang. Sehingga ada yang bilang jika ia merupakan putri dari kayangan. Dan dadar berarti ujian. Diceritakan pada zaman dahulu ada banyak kerajaan kecil di Sumatera Selatan. Terdapat perselisihan antara kerajaan-kerajaan kecil tersebut, di antaranya kerajaan Hilir dan Hulu. Terjadi peperangan hebat antara mereka. Pertempuran dilaksanakan di perbatasan kerajaan. Dengan berbagai macam strategi, kerajaan Hulu pun memenangkan pertempuran. Kepala pemimpin perang kerajaan Hilir dipisahkan dengan badannya, tanda bahwa kerajaan Hilir telah kalah. Tak lama kemudian, Putri Kembang Dadar meminta izin untuk berangkat perang ke kerajaan Hulu. Sang raja pun terkejut mendapati keberanian putrinya. Ia pun mengizinkan putrinya untuk berangkat ke kerajaan Hulu. Kemudian Putri Kembang Dadar berangkat. Ia menyamar menjadi seorang pedagang sayuran di kerajaan Hulu. Karena parasnya yang cantik, Putri Kembang Dadar mencuri perhatian Raja Hulu yang masih muda dan gagah itu. Raja lalu memerintahkan putri untuk menghadapnya. Sang raja mengutarakan cinta kepada putri. Tidak lama kemudian, mereka pun menikah. Kerajaan Hulu memiliki permaisuri yang cantik sekali. Kabar ini pun menjadi akhirnya sampai ke kerajaan Hilir. Raja Hilir mengutus prajurit yang mengirim surat kepada Putri Kembang Dadar yang sudah lama menjadi permaisuri. Kemudian dengan kesaktiannya, Putri Kembang Dadar datang tanpa jasad ke kerajaan Hilir. Hanya ruhnya saja yang berbicara dengan ayahandanya. Ia mengutarakan kejadian yang sebenarnya. Sang Raja Hilir pun menerima apa yang sudah menjadi keputusan putrinya itu. Kian, demi hari, Putri Kembang Dadar mampu menyatukan dua kerajaan tersebut. Dan ia pun dikenal sebagai putri cantik yang telah mendamaikan perselisihan kerajaan Hulu dan Hilir. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya lagi berkunjung di sebuah museum namanya Bukit Siguntang. Nah, di samping saya ini ada juru kunci yang paham betul mengenai tentang semua makam yang ada di Bukit Siguntang ini. Jadi boleh perkenalan dulu, Pak? Ya, boleh. Sulaiman. Oke, dengan Bapak Sulaiman. Perkenalkan Pak, saya Calista Situmorang. Di sini tujuan Calista ingin berwawancara, tanya jawab sama Bapak terkait tentang cerita-cerita ataupun asal-usul tentang makam-makam yang ada di Bukit Siguntang ini, Pak. Ya. Untuk pertamanya ini, Pak, pertama kali Calista ini ingin tahu, Pak, tentang cerita Putri Kembang Dadar. Karena kan Putri Kembang Dadar ini terkenal ya, Pak, di Sumatera Selatan ini. Nah, boleh Bapak ceritain gimana ceritanya asal-usul ataupun latar belakang dari Putri Kembang Dadar ini, Pak? Jadi Putri Kembang Dadar itu merupakan anak seorang Demang atau Demang selebar daun. Makanya di Palembang ada jalan Demang selebar daun. Kan? Nah, Demang itu kalau sekarang bupati, raja kecil. Kalau gubernur adipati, kalau presiden raja dia. Jadi dia setingkat bupati, raja kecil yang menguasai daerah Palembang pada waktu itu. Nah, namanya banyak sekali. Jadi nama Putri Kembang Dadar itu Wan Sundari, Wan Sundaria, Putri Bunga Melur, Siti Soleha, bergelar Putri Kembang Dadar. Jadi putri melambangkan darah biru atau keturunan raja atau bangsawan, kembang paling cantik. Dadar itu ilmunya tahan diuji. Nah, semakin sudah melalui padepokan, pengemblengan atau sudah wisuda. Itu masuk makna dari putri cantik darah biru yang tahan diuji. Jadi makna dari nama Putri Kembang Dadar. Jadi putri ini
darahnya itu dikenal, berarti darah dia itu Bangsawan. bangsawan. Bukan berarti darahnya itu darahnya merah. Iya, berarti putri bangsawan lah kan. Dan Pak? hidup di abad ke-14 juga sama, di masa zaman Demang Lebar Daud. Oh, Jadi ada kerajaan Demang Lebar Daud sesudah Sriwijaya sebelum Kesultanan Demak dan Palembang, di masa transisi. berarti kehidupan Putri Kembang Dadar ini jauh sebelum adanya Sriwijaya ini ya Pak? Sesudah Oh, Sriwijaya. sesudah Sriwijaya. Sriwijaya dari abad 7 sampai abad 12, nanti abad 14. Kemudian baru ada Kesultanan Darussalam dan Palembang. Lalu Pak, di sosok Putri Kembang Dadar ini apa Pak pengaruh ataupun pengaruh dia di kerajaan Sriwijaya pada masa saat itu? Sriwijaya sudah runtuh. Sriwijaya itu runtuh abad 12, ya abad 14. Jadi 200 tahun untuk Sriwijaya baru ada kerajaan Jadi- Putri Kembang Dadar. Itu abad 14, 1400. Bukan zaman Sriwijaya, Sriwijaya sudah nggak ada lagi. Di zaman Majapahit ujung. Oh, berarti pada saat itu dia ada Pak? Nah, itu mah kerajaan kecil di bawah naungan Majapahit sudah. Bukan Majapahit, bukan Sriwijaya. Oh, di Majapahit. Terkenalnya karena sekarang, dulu nggak terkenal, tapi sekarang kan terkenal karena ada film layar lebar, ada kapal pesiar di Benteng itu buat kapal Putri Kembang Dadar, ada tarian-tarian. Nah, maka yang membuat terkenal itu sekarang. Bukan dulu. Iya Pak. Nah, lalu Pak, apakah banyak masyarakat yang percaya bahwa tadi kan Putri Kembang Dadar ini dikenal sebagai orang bangsawan ya Pak? Bisa kuat lah istilahnya kan Pak. Nah, apakah banyak masyarakat dari luar ataupun dari dalam Sumatera Selatan ini yang ingin mempelajari ilmu itu Pak? Kalau mempelajari nggak ada, tapi yang berjarah banyak. Dari mancanegara. Kalau mempelajari nggak ada, tapi yang berjarah banyak. Berjarah itu menghormati, dia pernah hidup di sini sebagai putri, menghormati saja, bukan mempelajari. Dari kisah si Putri Kembang Dadar ini Pak, kira-kira apalah Pak yang bisa kita ambil nilai positif dari seluruh cerita masa hidupnya Putri Kembang Dadar? Yang jelas, walaupun dia keturunan darah biru atau bangsawan, dia kan tidak sombong. Tetap bermasyarakat, akan melegenda dan menjadi panutan masyarakat Palembang, baik itu dari perempuan ataupun laki-laki. Oh, Jadi ambil. ternyata selain dia anak bangsawan, ternyata si Putri ini dikenal juga tidak sombong ya. Sombong. Oke. Untuk selanjutnya Pak, dari kisah ataupun cerita tentang Putri Kembang Dadar ini Pak, menurut Bapak gimana lah supaya generasi yang akan datang itu tetap mengenal tentang si Putri Kembang Dadar ini Pak? Ya, kalau sekarang kan sudah ada media, YouTube, ada TikTok, kan sudah terkenal sekarang. Jadi mereka tidak perlu tinggal ketikanya. Bagaimana begitu sudah keluar semua. Dari luar negeri, sekarang sudah nggak perlu dikenalkan lagi. Bahkan legendanya banyak, ceritanya banyak. Jadi tinggal belajar. Yang mau belajar nggak mau belajar ya berarti nggak tahu ya. Nah, berarti Bukit Subuntan ini selalu buka setiap hari ya Pak, Setiap untuk hari, kemudian gitu. menerima semua orang yang ingin berkunjung. Iya, semua. Oke teman-teman, itu dia seputar tentang cerita Putri Kembang Dadar. Sangat unik bagaimana sosok Putri Kembang Dadar ini yang dikenal sebagai putri bangsawan dengan rendah hatinya. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. untuk wawasannya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah. Kamu Makasih ya Pak ya. Halo, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali kepada teman-teman mengenai cerita rakyat Putri Kembang Dadar menurut versi dari sudut pandang saya. Saya menceritakan kepada teman-teman ini menurut sudut pandang saya yang berdasarkan dari observasi yang sudah saya lakukan di lokasi Bukit Seguntang ya. Putri Kembang Dadar ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Nama Putri Kembang Dadar ini sudah sangat familiar di kota Palembang, bahwa cerita ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat kota Palembang. Nah, kisah cerita Putri Kembang Dadar ini teman-teman dimulai dari seorang putri yang memiliki kecantikan yang sangat cantik di kehidupan kerajaan Sriwijaya. Ia merupakan putri dari Kerajaan Hilir. Kerajaan Hilir itu ialah kerajaan yang hidup di masa Kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Nah, Putri Kembang Dadar ini juga dijuluki atau dikenal sebagai putri yang berdarah biru. Mengapa dikatakan dan dijuluki darah biru? Karena rakyat Kerajaan Sriwijaya, khususnya Kerajaan Hilir, percaya
bahwa Putri Kembang Dadar ini memiliki kesaktian. Jadi, sesuai observasi saya sudah lakukan itu dan melakukan wawancara kepada juru kunci, bahwa Putri Kembang Dadar ini memiliki kesaktian, ia bisa menghilang. Jadi ada suatu kejadian ia bisa menghilang di tengah-tengah terjadinya pertempuran, teman-teman. Saya lanjut lagi bahwa Putri Kembang Dadar ini juga dikenal dengan kecantikan yang luar biasa. Jadi pada saat itu siapapun yang melihat Putri Kembang Dadar pasti akan terpesona dengan kecantikan yang dimiliki Putri Kembang Dadar ini. Nah, dulu banyak sekali para bangsawan yang datang hingga mampir ke kerajaan Hilir hanya untuk melihat dan melamar Putri Kembang Dadar ini, teman-teman. Tetapi sayang sekali Putri Kembang Dadar ini tidak menerima lamaran ataupun dari semua yang datang menghampirinya, baik itu dari bangsawan, dari kerajaan lain hingga siapapun. Karena Putri Kembang Dadar hanya ingin menikah dengan lelaki yang benar-benar menerima apa adanya dengan Putri Kembang Dadar. Tidak hanya memandang bahwa ia dengan cantiknya dan seorang putri dari kerajaan. Nah, berdasarkan dari cerita Putri Kembang Dadar ini tentunya mengandung nilai-nilai yang dapat kita ambil, teman-teman. Yang pertama ialah diceritakan Putri Kembang Dadar ini memiliki nilai kejujuran, ketulusan, keberanian, dan kesetiaan. Mengapa penting menilai seseorang bukan hanya karena kekayaan dan status sosial? Karena tentunya kita harus menilai berdasarkan hati nurani juga. Nah, Putri Kembang Dadar ini walaupun ia menjadi putri dari kerajaan, ia sangat akrab sekali dengan rakyat-rakyatnya pada saat kerajaan tersebut. Ia dikenal dengan ramah, baik, selalu saling menolong. Nah, itulah sikap yang dimiliki Putri Kembang Dadar, teman-teman. Nah, selain itu juga Putri Kembang Dadar ini dikenal sebagai perempuan yang taat kepada perintah orang tuanya. Jadi dia juga ini. Nah, Putri Kembang Dadar ini juga, teman-teman, dia sangat berpikir ke depan. Maksudnya itu bahwa Putri Kembang Dadar ini dikenal tidak egois, teman-teman. Istilah kata zaman sekarang. Karena Putri Kembang Dadar ini sangat peduli pada kerajaan-kerajaan yang ada di kehidupan kerajaan Sriwijaya ini. Nah, sedikit informasi bahwa di kehidupan Sriwijaya masa lampau itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil, teman-teman. Nah, yang paling umum dikenal itu ada kerajaan Hilir dan Hulu. Nah, pada saat itu kerajaan Hilir dan kerajaan Hulu ini saling bertentangan, teman-teman. Kedua kerajaan ini sama sekali tidak akrab, tidak akur. Nah, selalu melakukan pertempuran. Nah, suatu ketika pertempuran ini terjadi di antara dua kerajaan ini. Nah, pertempuran itu dimenangkan oleh kerajaan Hulu. Nah, kemenangan yang didapatkan oleh kerajaan Hulu ini sangat membuat kemarahan dari Raja Hilir. Nah, Raja Hilir ini tidak terima, teman-teman, atas kemenangan dari kerajaan Hulu tersebut. Jadi, ia berpikir strategi bagaimana untuk membalas dendam kepada kerajaan Hulu. Nah, singkat cerita, Putri Kembang Dadar ini menawarkan diri untuk sebagai mata-mata lah istilahnya ke kerajaan Hulu untuk melihat situasi. Pada saat Putri Kembang Dadar ini pergi ke lokasi kerajaan Hulu, ia menyamar sebagai pedagang sayur, teman-teman. Tetapi pada saat itu juga Raja Hulu sedang berkeliling mengunjungi rakyat-rakyatnya. Tidak sengaja matanya fokus melihat pedagang sayur yang sangat cantik, yaitu Putri Kembang Dadar. Ialah putri dari kerajaan Hilir yang sedang memata-matai kerajaan Hulu. Nah, Raja Hulu ini pun menyuruh prajurit Hulu untuk memanggil pedagang sayur ini untuk menemuinya di kerajaan sana. Jadi, tibalah
Putri Kembang Dadar ini di kerajaan Hulu, ia bertemu langsung dengan Raja Hulu. Nah, hari demi hari ternyata Raja Hulu ternyata sangat mencintai Putri Kembang Dadar ini. Ia sangat cinta sama Putri Kembang Dadar. Tetapi Raja Hulu ini belum mengetahui bahwa Putri Kembang Dadar ini ialah rakyat ataupun putri dari kerajaan Hilir. Jadi ia belum tahu, teman-teman. Nah, pada saat itu Raja Hulu hendak menikahi Putri Kembang Dadar ini. Nah, berita itu tersebar di seluruh kerajaan. Jadi, khusus kerajaan Hulu sangat senang mendapatkan kabar bahagia itu. Karena bagi mereka akan mendapati permaisuri kerajaan Hulu yang sangat cantik. Nah, kabar itu juga terdengar sampai ke kerajaan Hilir. Nah, ayah dari Putri Kembang Dadar ini ialah Raja Hilir ini langsung menugaskan ke prajuritnya untuk mengirimkan surat kepada putrinya itu. Nah, tetapi ditanggapi Putri Kembang Dadar bahwa diceritakannya kepada ayahnya apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi yang sebenar-benarnya. Mendengar semua cerita dari putrinya itu selayaknya seorang ayah, Raja Hilir pun mensetujui dan merestukan pernikahan Raja Hulu dan putrinya bernama Putri Kembang Dadar, teman-teman. Jadilah pernikahan antara dua kerajaan. Hingga akhirnya dua kerajaan itu tidak lagi saling bertentangan atau saling melakukan pertempuran, teman-teman. Akhirnya setelah pernikahan itu, dua kerajaan itu telah melakukan perdamaian. Nah, jadi Putri Kembang Dadar ini juga diakui sebagai putri yang menyatukan dua kerajaan. Nah, bagaimana upaya dalam melestarikan kisah cerita rakyat dari Putri Kembang Dadar ini? Tentunya yang pertama, menurut sudut pandang saya ialah melakukan pengenalan. Pengenalan itu bisa dibentuk pertunjukan teater ataupun promosi, teman-teman. Jadi bisa setiap komunitas melakukan pertunjukan. Pertunjukan itu berisi tentang kisah-kisah cerita rakyat yang ada di Kota Palembang, terkhususnya cerita Putri Kembang Dadar. Selanjutnya itu kita bisa mengirimkan atau berbagi informasi melalui video ataupun bentuk yang lainnya ke media sosial. Jadi kita dapat membagikan informasi yang kita ketahui berdasarkan daerah kita, agar daerah-daerah lain, rakyat-rakyat lain bisa mengetahui bahwa di Kota Palembang ini memiliki cerita rakyat yang luar biasa. Nah, untuk sebagai penutup, bahwa Putri Kembang Dadar ini bukan hanya warisan Kota Palembang, tetapi kisah dari Putri Kembang Dadar ini dapat juga menginspirasikan masyarakat Kota Palembang karena dikenal dengan ketulusan, keberanian, kebaikan, keramahan, dan sebagainya yang dimiliki dari Putri Kembang Dadar ini. Agar menjaga warisan Kota Palembang ini, khususnya cerita Putri Kembang Dadar, kita harus menjaga kearifan lokal Kota Palembang. Kita harus membagikan kepada media sosial ataupun sekitar bahwa kita sebagai warga masyarakat Kota Palembang memiliki warisan budaya, warisan sastra lisan yang sangat luar biasa, yaitu Putri Kembang Dadar. Itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih.